Suamiku pewaris utama. Bab 148. Licin seperti belut. Tapi belum juga mereka berada di dalam, anak buah Burgon pun keluar. Lapor ketua. Di dalam rumah ini kosong. Tidak ditemukan siapa-siapa. Kecuali beberapa sosok tubuh yang sudah tidak bernyawa, ucap Bumi apa adanya. Bagaimana bisa? Dari mana mereka bisa melarikan diri? Padahal tempat ini sudah dikepung. Respon Burgon keheranan. Periksa setiap sudut, lemari, lantai, dinding dan lain-lain. Siapa tahu ada pintu rahasia, tempat mereka melarikan diri, ucap Robin memberi perintah. Siap ketua. Jawab anak buah Robin tegas, diikuti pula oleh beberapa orang polisi yang kebetulan berada di tempat itu. Tanpa membuang waktu lagi, seluruh orang-orang yang diperintahkan tadi, kembali memeriksa seperti yang diinstruksikan. Ada yang menggeser lemari, ada yang mengetuk lantai, dinding, bahkan ada yang memindahkan busa tempat tidur mereka. Tuk, 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 tok, tok, tok. Begitulah bunyi aktivitas mereka saat mengetuk dan memeriksa setiap inci di dalam rumah tersebut. Tapi sejauh ini, belum ditemukan jawaban misteri raibnya puluhan, bahkan mungkin ratusan anak buah rojak babu dari dalam rumah itu. Namun masih ada satu ruang yang belum diperiksa oleh mereka, yaitu kamar tidur rojak babu sendiri. Hal itu baru disadari, karena ruang tersebut terkunci dari dalam, dan sulit untuk dibuka. Sudah bermacam cara dicoba oleh mereka, tapi tidak bisa terbuka juga, karena pintu tersebut dilengkapi dengan kunci sistem otomatis dan sidik jari dari pemiliknya. Melihat itu, Bumi menjadi geram. Dengan yakinnya dia maju mendekati pintu yang cukup kuat tersebut, lalu dengan sekuat tenaga menendangnya, dan langsung terbuka. Tentu saja daun pintu tersebut rusak dan terlepas dari engselnya. Siapa orang itu? Kuat sekali. Batin komandan polisi merasa takjub. Periksa dalamnya dan temukan, siapa tahu orang yang sedang kita cari ada di dalam. Ucap komandan polisi kepada bawahannya. Siap. Jawab mereka serempak. Kemudian memasuki kamar tersebut dengan senjata siap untuk ditembakkan. Tidak ditemukan apa-apa dan ucap salah seorang dari mereka cukup tegas. Geser tempat tidur itu. Siapa tahu bisa ditemukan jawabannya. Sambut Burgon pada mereka. Baik. Jawabnya singkat. Sret. Bunyi tempat tidur dan busanya ketika digeser dari tempatnya. Segera setelah itu, di hadapan mereka terlihat sebuah pintu rahasia masuk ke dalam tanah, menuruni tangga besar setinggi 4 meter. Masuk dan periksa lorong itu. Aku yakin dari sini mereka melarikan diri. Ucap Robin mendahului. Kemudian diikuti oleh Bumi, belasan polisi dan 10 orang ninja, serta 30 pengawal elit. Benar saja seperti yang diperkirakan. Lorong bawah tanah sepanjang 79 meter tersebut, memang digunakan untuk rojak dan anak buahnya melarikan diri. Tembus langsung ke bawah sebuah rumah yang cukup besar yang diperkirakan rumah tersebut milik rojak babu juga. Setelah 5 menit menyusuri lorong tersebut, akhirnya mereka sampai di rumah yang satunya lagi. Kemudian menaiki tangga kembali, dan langsung keluar tepat di ruang keluarga. Dari situ kemungkinan target melarikan diri, dan meninggalkan perumahan tersebut, saat terjadi baku tembak antara anak buahnya dengan anak buah Burgon. Biadab. Licik. Itulah kata-kata yang pantas disematkan pada rojak babu. Saat anak buahnya, mati-matian mempertahankan dan menahan serangan musuh. Rojak babu dan yang lainnya, malah enak saja meninggalkan mereka, dan menjadikan anak buahnya sebagai tameng, agar mereka bisa melarikan diri. Kurang ajar. Kita telah ditipu oleh mereka. Ucap Robin geram.
Kemudian menendang kursi yang ada di depannya hingga patah. Lalu memerintahkan pada Bumi untuk menghubungi rekannya yang lain. Hubungi anggota yang lain. Perketat penjagaan di gudang tempat mereka menimbun hasil jarahan itu. Aku khawatir mereka sedang menuju ke sana. Ujarnya cukup tegas. Baik Ketua. Jawab Bumi patuh, kemudian menghubungi langit, agar melakukan seperti yang diperintahkan oleh Robin. 1 jam kemudian. Burgon, Robin, Bumi serta seluruh petugas kepolisian, sudah meninggalkan tempat tersebut dengan memasang garis polisi di sekelilingnya rumah tersebut. Tapi bukan ditinggalkan begitu saja, Burgon menyuruh orang-orangnya untuk memasang alat penyadap, serta beberapa alat CCTV kecil, yang langsung terhubung dengan ruang operator di Kota Emas, juga terhubung dengan handphonenya. Siapa sebenarnya mereka? Selama ini kita belum pernah menghadapi situasi sulit seperti ini. Ucap Rojak Babu kesal. Mungkin kita telah berurusan dengan orang yang salah bos. Jawab Rojak Tiga menerka saja. Pendapatmu mungkin saja benar. Sebab anak buah kita dulu pernah mengatakan bahwa perusahaan semen itu milik Birawa Group. Tapi aku tidak mempercayainya. Jawab Rojak Babu kesal. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi bos? Tanya seorang anak buahnya ingin tahu. Ya bersembunyilah. Mau apa lagi? Jawab Rojak Babu enteng. Bagaimana dengan rumah itu bos? Apakah kami harus datang memeriksanya? Tanya anak buahnya lagi. Jangan bodoh. Rumah itu tentu saja sudah dikuasai oleh mereka, dan tentu telah dipasangi dengan garis polisi. Jika kita nekat ke sana, tentu mereka akan dengan mudah menemukan kita. Jadi untuk sementara, kita sembunyi dulu di tempat ini. Aku yakin mereka tidak akan menemukannya. Jawab Rojak Babu dengan yakinnya. Cuma yang aku herankan, dari mana mereka tahu gudang penimbunan kita? Apakah mungkin dari 3 orang mata-mata bodoh itu? Ucap Rojak Babu mengira-ngira saja. Bisa jadi juga bos. Karena waktu penyerangan itu, ketiganya tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin mereka telah tertangkap, atau sempat melarikan diri. Jawab Rojak Tiga setuju. Bisa jadi tempat persembunyian kita, mereka juga yang telah membocorkannya. Sambut Rojak Babu cepat. Lapor bos. Ucap salah seorang anak buah Rojak Babu, dengan nafas terputus-putus dan datang tergesa-gesa. Ada apa Romi? Respon Rojak Babu penasaran. Di depan ada beberapa orang yang sedang mondar-mandir di depan rumah ini. Sepertinya mereka sedang mengawasi kita. Jawab Romi apa adanya. Bagaimana bisa? Bukankah tempat ini cukup jauh dari perumahan itu? Respon Rojak Babu keheranan. Mungkin mereka mencurigai tempat ini sebagai tempat persembunyian kita bos. Jawab Romi cepat. Celaka. Kenapa kita lengah, dengan menempatkan mobil-mobil itu di depan rumah begitu saja? Pantas orang-orang yang lewat merasa curiga, dengan banyaknya mobil-mobil itu. Respon Rojak Babu merasa kesal. Diam sejenak kemudian berkata lagi. Berapa orang yang sedang mengawasi rumah ini? Ujarnya. Yang terlihat cuma 4 orang, dengan menggunakan 3 sepeda motor. Jawab Romi apa adanya. Ayo kita lihat mereka. Apakah masih mondar-mandir di sana? Respon Rojak Babu cepat. Kemudian bangkit dari tempat duduknya serta berjalan ke tempat yang dikatakannya tadi. Tak lama kemudian, Rojak Babu dan 3 anak buahnya, terlihat sudah berada di depan jendela ruang lantai 2, dan langsung melihat ke bawah. Benar saja seperti yang diceritakan oleh Romi, di depan pagar rumah tersebut, ada 3 unit sepeda motor, sedang berhenti di sana. Sepertinya mereka sedang berbincang-bincang serius pada sesama walau suaranya terdengar lirih. Jangan terus memandang ke rumah itu.
Nanti kita bisa ketahuan sedang mengawasi mereka. Ucap salah seorang dari 4 orang tersebut mengingatkan. Apakah kau yakin ini tempat persembunyian rojak babu? Tanya rekannya ingin tahu. Aku yakin. Karena tadi tanpa sengaja aku melihat iring-iringan mobil keluar dari perumahan tersebut, dan kuputuskan untuk mengikutinya. Jawab temannya tanpa ragu-ragu. Belum tentu benar. Yang tinggal di perumahan itu bukan hanya mereka saja, tapi juga orang lain. Bisa saja itu kendaraan penghuni perumahan tersebut. Ucap temannya masih ragu-ragu. Kau pikir itu masuk akal? Kendaraan sebanyak itu, tengah malam pula, keluar dari perumahan, bukankah itu sedikit mencurigakan? Bantah temannya tidak terima. Lalu apakah kau melihat orang yang bernama Rojak Babu itu keluar dari dalam mobil, dan memasuki rumah ini? Tanya temannya sekedar memastikan. Aku memang tidak sempat melihatnya, karena laju kendaraan mereka sangat kencang sekali. Hampir saja aku kehilangan jejak. Beruntung sorot lampu dari 6 mobil tersebut berpendar di udara. Berpedomankan sinar lampu mobil tersebut, aku terus mengikuti mereka dari jauh. Tapi begitu aku sampai, orang-orang yang tadi berada di dalam mobil, sudah masuk semua ke dalam rumah ini. Setelah itu baru aku menghubungi kalian. Jawabnya cukup panjang sekali. Ternyata begitu. Apa tidak sebaiknya kita laporkan pada ketua? Ucap temannya memberi usul. Jangan dulu. Aku takut perkiraanku ini salah. Tunggu sampai besok pagi atau siang harinya, pasti mereka akan keluar juga dari dalam rumah ini. Jawab temannya tidak setuju. Tapi aku yakin, mereka sudah melihat kita. Bahkan mungkin sedang mengawasi kita dari jendela lantai 2 itu. Ucap temannya menimpali. Kalau begitu sebaiknya kita pergi dari sini, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana? Jawab sekaligus tanya temannya memberi usul. Aku setuju. Mari kita pergi dari sini. Yang penting kita sudah mengetahui lokasi persembunyian mereka, jika memang yang diperkirakan kita ini benar. Ucap orang pertama yang memberikan laporan tersebut cukup yakin sekali. Tak lama kemudian, mereka pergi dari tempat tersebut, dan hilang dalam pandangan mata. Sementara itu dari balik jendela, Rojak Babu dan anak buahnya menjadi geram bercampur marah. Dengan emosi dia berkata, "Kurang ajar. Bajingan. Ternyata mereka memang sedang mengawasi kita. Dari gerak-geriknya saja kita bisa mengetahui, bahwa mereka itu adalah mata-mata, yang sengaja maupun tanpa sengaja, mengikuti kita hingga di sini." Ujarnya marah. Jadi bagaimana bos? Apakah kita akan tetap berada di sini? Tanya Rojak 3 ingin tahu. Tentu saja tidak. Kemungkinan 4 orang itu, sudah melaporkan keberadaan kita pada pimpinan mereka. Aku yakin keesokan harinya, mereka pasti akan datang ke sini. Jawab Rojak Babu cukup jitu. Cepat bangunkan orang-orang kita, dan pergi malam ini juga. Ucap Rojak Babu memberi perintah. Siap ketua. Jawab Rojak 3, dan Romi, serta 1 rekannya serempak. 1 jam kemudian, 6 buah mobil melaju di jalanan dengan cara berpencar, seperti yang mereka lakukan ketika keluar dari perumahan tersebut agar tidak mencolok. Tujuan mereka adalah pergi ke luar kota, menuju rumah salah seorang anggota komplotan itu, yang kebetulan memang berisi anggota komplotan lainnya. Setengah jam setelah komplotan itu pergi, atau tepatnya pukul 3.30 pagi. Robin, Bumi, Awan serta Erik, beserta 100 anak buahnya pun sampai di lokasi persembunyian Rojak dan kawan-kawannya. Tapi kedatangan mereka terlambat, karena target yang mereka cari telah melarikan diri. Sayang sekali kita terlambat. Kalau 4 mata-mata itu cepat memberitahu lokasi persembunyian mereka,
tentu saat ini kita sedang berpesta darah. Ucap Robin pada ketiga juniornya bernada kesal. Tapi mungkin mereka belum begitu jauh dari sini ketua. Sambut Bumi menimpali. Ini kota besar. Akan sedikit sulit mencari lokasi keberadaan mereka di jam segini. Jawab Robin cepat. Lagi pula orang-orang yang berlalu lalang di jalanan sudah semakin banyak. Lihat saja waktu kita menuju ke sini, bukankah banyak kendaraan yang berpapasan dengan kita? Jawab Robin membantah perkataan anak buahnya. Menurutku akan lebih baik jika kita berpencar ketua. Kelompok ini kita bagi 4 yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang komandan, dan kebetulan kita berempat ini sudah cukup. Ucap Awan menimpali. Saya setuju dengan pendapat senior Awan. Jika berpencar, kemungkinan untuk menemukan komplotan mereka kesempatannya akan lebih besar. Sambut Erik menimpali. Baik kalau itu kemauan kalian, aku setujui. Masing-masing kita, membawa 25 orang anggota, dan berpencar ke 4 penjuru. Aku dan anak buahku, akan menuju ke arah timur, daerah pinggiran kota. Ucap Robin membagi tugas mereka masing-masing. Tim yang dipimpin oleh Bumi menuju ke arah barat. Tim yang satunya lagi menuju ke arah selatan, ke kabupaten tetangga. Tim 3 akan dipimpin oleh Awan. Sedangkan tim terakhir yang dipimpin oleh Erik, akan menuju ke arah utara, menuju kabupaten yang ada di sana. Ujarnya cukup tanggap. Sekarang berpencar. Ucap Robin lagi tegas. Baik. Jawab mereka serempak, dan kawan-kawan. Lapor ketua. Mata-mata yang disebar oleh ketua Burgon, melihat ada iring-iringan mobil menuju ke arah timur Jalan X. Disinyalir mobil-mobil tersebut berisi Rojak dan anak buahnya. Ucap salah seorang anak buah Robin sesaat setelah melaju di jalan raya. Pukul berapa dia melihat itu? Respon Robin semangat. Sekitar pukul 3.10 yang lalu ketua. Jawab pengawal itu apa adanya. Kenapa baru dilaporkan sekarang? Tanya Robin sedikit kecewa. Menurut mata-mata itu, handphonenya kehabisan daya, dan baru bisa dicas setelah rombongan yang dicurigai berisi Rojak berhenti di sebuah rumah pinggiran kota. Jawab pengawal itu berterus terang. Apakah dia sendiri? Tanya Robin lagi. Benar ketua. Awalnya mereka bertiga, tapi di tengah jalan salah satu ban mobil mereka kempes, maka terpaksa harus berhenti. Satu orang yang kebetulan menggunakan motor, terus mengikuti iring-iringan mobil itu dari jarak jauh. Jawab pengawal itu apa adanya. Baik. Laporan diterima. Ucap Robin senang. Kemudian menghubungi Bumi, Awan dan Erik, agar membatalkan pencarian mereka, dan bergabung dengannya. Target sudah ditemukan. Arah timur perbatasan kota Jalan X. Cepat susul kami ke sana. Ucap Robin memberi perintah pada mereka bertiga. Sekali ini usaha kita harus berhasil, karena sudah cukup lama kita berada di kota ini. Ucap Robin pada anak buahnya. Benar ketua. Kami juga sudah bosan terus-menerus dipermainkan oleh si Rojak itu. Jawab anak buahnya membenarkan. Kalau begitu masuk ke Jalan X dan susul mereka. Respon Robin semangat. Baik. Jawab sopirnya tegas. 34 menit kemudian, Robin dan anak buahnya, sudah berada dekat lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Rojak Babu, dan segera melakukan pemblokiran jalan. 25 menit kemudian, Erik, Awan dan Bumi, beserta anak buahnya pun sampai, dan langsung bergabung dengan yang sudah duluan sampai. Kerumunan orang yang cukup banyak itu, tentu saja membuat pengguna jalan yang kebetulan sedang melintas jalan tersebut menjadi keheranan. Mendadak mereka berhenti untuk melihat apa yang terjadi, tapi dicegah oleh anak buah Robin, dan diminta untuk meneruskan perjalanannya.
Beruntung daerah itu adalah pinggiran kota, yang penduduknya masih sepi. Tapi walau demikian, jalan yang mereka gunakan merupakan jalan antar provinsi, jadi penggunanya cukup ramai juga di jam-jam segini. Berpencar. Bentuk 4 kelompok kembali, dan kepung rumah tersebut dari berbagai arah. Cegah agar mereka tidak melarikan diri lagi. Perintah Robin pada bawahannya. Baik ketua. Jawab mereka serempak. Tapi ingat jangan terlalu dekat karena mereka bersenjata. Ucap Robin memberi peringatan. Kemudian pergi. Seperti sudah mengerti tugasnya. Kelompok yang dipimpin oleh Awan, Bumi dan Erik, kini mendekati rumah target, dan langsung merapat di dinding rumah, seperti tentara yang sedang melakukan latihan perang. Anehnya, penghuni rumah yang mereka kepung itu, tidak menyadari, bahwa mereka sedang dikepung. Mungkin mereka sedang tidur, karena kelelahan diburu dan diperangi semalaman ini. Buka pintu depan itu, dan lemparkan bom asap ke dalam rumah. Ucap Robin memberi perintah. Yang lain bersiap-siap serta berlindung di tempat yang aman dari jangkauan peluru, jika mereka melakukan perlawanan. Perintahnya lagi. Tak menunggu waktu lama. 3 pengawal spesialis kunci, mendatangi pintu depan tersebut dan langsung melakukan tugas mereka. 1 bertugas membuka pintu, dan 2 lagi menjaga dari segala kemungkinan. Beruntung kerja mereka berhasil dengan baik. Hanya membutuhkan waktu tak kurang dari setengah menit. Pintu depan rumah tersebut sudah terbuka, dan mereka langsung melemparkan bom gas air mata ke dalam rumah itu. Kemudian bergegas kembali ke tempat persembunyiannya. Dalam sepersekian detik berikutnya, puluhan anak buah Rojak terlihat berebutan keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri, dengan mata merah berair dan sesak nafas. Mereka keluar tanpa membawa senjata, karena terburu-buru. Tapi ada 4 orang yang tidak terpengaruh oleh gas air mata tersebut, karena mereka memakai gas mask. Jatuhkan diri kalian di tanah, karena kalian telah dikepung. Ucap Robin sesaat setelah orang-orang tersebut sudah bisa menguasai keadaan. Menyadari mereka sudah terkepung dengan senjata siap ditembakkan. Sontak mereka menjatuhkan diri ke tanah dan langsung tiarap di atasnya. Tapi Rojak Babu dan 3 anak buahnya tidak mau mendengarkan peringatan tersebut. Dengan angkuhnya mereka berkata, "Pantang bagi Rojak Babu untuk tunduk pada kecoa seperti kalian. Ayo lawan anak buahku satu persatu tanpa menggunakan senjata, kalau kalian memang berani." Ucapnya menyombongkan diri, dan sedang mengatur siasat agar lawan termakan oleh provokasinya. Menghabisi kalian itu perkara mudah. Hanya membalikkan telapak tangan saja. Kalian sudah mati semua. Jawab Bumi merasa geram. Jangan terprovokasi dengan perkataan orang itu, karena dia sedang menipu kita. Ucap Robin mengingatkan Bumi, agar tidak menuruti kemauan Rojak Babu itu. Hahaha. Ternyata kalian hanya terdiri dari orang-orang penakut. Yang beraninya cuma terhadap penjahat kecil seperti kami saja. Respon Rojak Babu penuh sindiran. Wush. Crash. Buk. 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 Ak. Teriak beberapa orang kesakitan, saat tangan yang sedang memegang senjata terkulai serta terpotong separuh. Bukan hanya itu saja, tubuh mereka berguling-guling di tanah dan berhenti ketika menabrak orang-orang yang sedang tiarap di atasnya. Jeritan dan lolongan segera terdengar di pagi buta itu, dan membangunkan orang-orang yang rumahnya kebetulan tidak begitu jauh dari rumah tersebut. Rasa sakit tidak tertahankan lagi karena serangan, tapi segera dihentikan oleh anak buah Robin yang ahli di bidang itu, dengan menotok titik saraf di atasnya. Kepada mereka berempat, juga diberi sejenis pil penghilang rasa sakit agar mereka tidak menjerit serta melolong lagi seperti tadi. Sementara itu, senjata otomatis yang sedang mereka pegang tadi,
ikut terjatuh ke tanah, dan gas mas mereka juga sudah terlepas dari wajah. Tapi bukannya berterima kasih. Rojak Babu malah dengan kasarnya memaki orang-orang yang di pagi buta itu, menyatroni serta menyerang rumah mereka, saat mereka sedang tertidur lelap. Sialan! Kenapa kalian potong tangan kananku? Teriak Rojak Babu penuh amarah. Siapa sebenarnya kalian? Ucap dan kesalnya bergema di pagi buta tersebut. Bukankah sudah aku katakan? Menghabisi kalian itu semudah membalikkan telapak tangan. Jawab Bumi cukup mengintimidasi sekali. Siapa sebenarnya kalian? Kenapa kalian terus memburu kami? Tanya Rojak Babu sekali lagi pada Bumi. Kau tidak perlu tahu siapa kami. Tapi yang perlu kau tahu, kalian telah berani mengusik ketenangan Tuan Besar kami, pemilik Birawa Group itu. Jawab Bumi berterus terang. Jadi benar kalian semua orang-orangnya dia. Respon Rojak Babu ketakutan sambil meringis kesakitan. Benar. Kami adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menumpas penjahat seperti kalian. Perbuatan kalian telah menyusahkan orang-orangnya, serta membuat pengiriman semen ke tempat lain jadi terkendala. Kami tidak tahu motif kalian menghalangi usaha Birawa Group, dan berani membuat masalah dengan pemiliknya. Jawab Bumi menjelaskan. Katakan, kenapa kalian berani mengganggu usaha Tuan Besar kami? Tanya Bumi penuh intimidasi dan ancaman. Cuy, kau pikir kami takut dengan ancamanmu itu? Kalian hanya pengawal kacangan, dan tidak sebanding dengan para pengawal bos besar kami di sana. Dan perlu kalian tahu, kami tidak akan sudi dan pernah tunduk pada orang seperti kalian. Karena Tuan Besar kami jauh lebih hebat, kaya dan kuat daripada Tuan kalian itu. Jawab Rojak Babu cukup berani sekali. Benarkah? Respon Robin sudah merasa geram. Buka totokannya. Dan biarkan dia merasakannya sampai tidak berdaya. Perintah Robin tegas pada anak buahnya. Baik. Jawab anak buahnya patuh. Kemudian tanpa membuang waktu lagi, satu anak buah Robin yang tadi diberi perintah, maju dan berusaha mendekati Rojak Babu, sambil mulutnya menyeringai cukup menyeramkan sekali. Sialan. Apa yang akan kau lakukan padaku? Respon Rojak Babu ketakutan. Bersambung.